Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Agustin dan rekan saya Nurlizayana. Saya Alfandi. Saya Akila Ramsafitra. Saya Cynthia Artika. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana kami akan membahas studi kasus tentang unjuk rasa kerusuhan Indonesia pada Agustus 2025 sampai September 2025 yang bersumber dari kompas.com. Selanjutnya ada rumusan masalah yang akan disampaikan oleh Akila dan Tia. Masalah yang terjadi pada tanggal 25 Agustus hingga awal September 2025. Unjuk rasa disertai kerusuhan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Unjuk rasa ini awalnya dipicu oleh protes terhadap adanya tujuan baru dari anggota Dewan dan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berupa tunjangan perubahan. Nah, selain itu juga didorong oleh adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan yang terjadi di beberapa wilayah, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bisnis kinerja pemerintah dalam mengatasi kesenjangan dan kenaikan ekonomi biaya hidup. Gaya komunikasi pemimpin Indonesia selama krisis politik ini dapat dilihat dari respon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menghadapi tekanan besar dari masyarakat untuk menanggapi isu ini. Presiden Prabowo akhirnya mengumumkan bahwa tunjangan DPR akan ditinjau kembali, termasuk moratorium perjalanan dinas luar negeri. Namun, respon ini dianggap terlambat dan tidak cukup untuk meredakan kemarahan rakyat. Nah, dan juga dalam situasi ini, menurut kelompok kami, gaya komunikasi pemimpin dapat dikatakan kurang efektif dalam merespon aspirasi masyarakat. Mereka terlihat reaktif dan tidak proaktif dalam menangani krisis politik ini. Selanjutnya ada tanggapan yang akan disampaikan oleh masing-masing rekan saya yang dimulai dari Bang Alfandi. Tanggapan saya adalah kebijakan tunjangan DPR yang berjumlah 50 juta tidak mencerminkan kepekaan sosial pemerintah terhadap kondisi rakyat saat ini. Nah, tanggapan saya adalah, menurut pendapat saya, krisis ini menjadi pelajaran penting bahwa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bisa hilang jika kebijakan tidak berpihak kepada rakyat. Pemerintah harus lebih terbuka, cepat tanggap, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dan menurut pendapat saya melihat bahwa masalah ini mencerminkan lemahnya kepekaan sosial pejabat terhadap kondisi rakyat. Pemerintah perlu belajar untuk mendengarkan aspirasi publik sejak awal, bukan hanya sejak muncul protes besar. Jadi komunikasi dua arah sangat penting agar kebijakan lebih diterima di masyarakat. Nah, menurut pendapat saya menilai bahwa aksi unjuk rasa ini adalah bentuk kekecewaan masyarakat terhadap ketidakadilan sosial. Di tengah kenaikan biaya hidup, pemberian tunjangan baru untuk pejabat masyarakat tidak etis. Pemerintah sebaiknya memprioritaskan kebijakan yang menampak langsung pada kesejahteraan rakyat kecil. Nah, menurut pendapat saya, gaya komunikasi kepemimpinan dalam menangani krisis ini masih kurang efektif. Respon yang terlambat membuat situasi yang panas. Seharusnya pemerintah cepat menjelaskan dan membuka dialog agar masyarakat tidak terjadi salah paham dan aksi protes tidak meluas. Demikianlah hasil dari presentasi kami, lebih kurangnya kami mohon maaf.